Anda mungkin memiliki kebutuhan untuk menggabungkan beberapa lapis pakaian dalam satu desain dengan menggabungkan beberapa pola. Tentu saja Anda dapat membuat beberapa desain dalam satu proyek dengan sangat mudah. Tetapi terkadang sangat sulit, terutama jika Anda sedang mengerjakan hal-hal kompleks. Dan juga, barang-barang Anda memiliki banyak detail, banyak aksesoris, tekstur, jahitan dekoratif, dan sebagainya serta pengaturan particle distance. Semua ini sangat memperlambat komputer dan membuat simulasi menjadi lambat. Oleh karena itu, lebih baik untuk membuat setiap produk dalam proyek terpisah dan kemudian mengumpulkan filenya menjadi satu proyek. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk menggunakan setiap produk dalam proyek yang berbeda, menggabungkan berbagai hal satu sama lain sesuka Anda. Lebih baik memperkirakan terlebih dahulu kompleksitas desain yang akan dikumpulkan dalam satu layar kerja. Dan pikirkan cara terbaik untuk menyiapkan produk ini. Jika produknya sederhana tanpa kelengkapan atau dengan jumlah yang sedikit, Anda dapat mengumpulkan gambar dalam beberapa pose, dan kemudian ubah pose avatar yang sudah ada. Jika produknya salah, maka saya sarankan untuk menyimpan masing-masing produk terlebih dahulu yang telah Anda pilih untuk presentasi akhir. Saya akan membuka proyek dengan satu produk dari ini akan menjadi teaser. Ada dua cara untuk menyimpan item yang akan ditambahkan ke proyek yang sama. Kami dapat menyimpannya sebagai proyek lengkap dengan avatar. Dan kami juga dapat menyimpan produk secara terpisah tanpa avatar dalam file format khusus. Saya akan membuat gambar dalam pose yang saya buat sendiri sebelumnya. Oleh karena itu, sekarang saya akan mengubah pose avatar saya menjadi yang saya butuhkan. Mensimulasikan teaser. Sekarang saya akan menyimpan t-shirt ini dalam pose ini tanpa avatar. Pada menu file ini pilih simpan dengan save as. Pilih garment, simpan sebagai produk. Saya menyimpannya pada ruang penyimpanan di komputer saya, dan saya memberi nama file saya. Sekarang, saya akan memiliki format file yang terpisah, yaitu ZPAC dan garment di mana hanya akan ada produk yang saya butuhkan berpose tanpa avatar, dan proyek saya. Dengan produk dan avatar akan disimpan secara terpisah. Dengan cara yang sama, saya akan menyimpan sisa item untuk tampilan jeans saya. Saya membuat sebuah proyek. Dan saya memakai avatar ke dalam pose yang saya butuhkan. Jalankan simulasi dan periksa apakah semuanya baik-baik saja. Jika ada sesuatu yang kurang sesuai atau ada yang salah, saya akan memperbaikinya agar sesuai. Ketika semuanya sudah siap, saya menyimpan produk saya sebagai format garment. Lihat ini. Saya menggunakan avatar dengan pose dalam hal produk sederhana. Anda dapat membiarkannya dalam pose ini. Dan simpan produk seperti garment juga dalam pose. Jika karena alasan tertentu penyimpanan tanpa avatar tidak cocok untuk Anda dapat menyimpan salinan proyek Anda yang sudah dalam pose presentasi.
Sampai pemutaran awal, saya akan menyimpan ini juga sebagai proyek untuk pose ini. Proyek salinan. Saya memberi nama baru pada proyek ini. Dan simpan. Apa perbedaan antara menyimpan produk dalam bentuk project dan garment? File tanpa avatar menghabiskan lebih sedikit ruang di komputer Anda. Jika Anda menyimpan sebagai proyek, Anda sudah memiliki avatar yang tidak perlu Anda tambahkan untuk bekerja pada produk-produk ini. Dan avatar ini akan menjadi ukuran yang tetap, dan kita dapat memilih apakah kita menghemat ruang atau kita menghemat waktu, sehingga Anda dapat berlatih mengumpulkan gambar serupa. Di folder Puska, di folder Part 4, ada folder multi-layering. Di sini produk disimpan dalam format ZPAC yaitu garment. Ada 3 item wanita dan 3 item pria. Anda dapat memilih gambar mana yang akan Anda kumpulkan. Anda juga dapat menemukan dan mengunduh beberapa proyek gratis dari platform Connect. Tetapi kualitas produk ini tidak saya ketahui. Dimensinya juga ditentukan oleh penciptanya. Dalam hal ini Anda hanya perlu mencoba. Semua produk kami berpose dengan tangan yang sedikit diturunkan. Artinya posenya tidak konvensional. Bagaimana Anda dapat mempersiapkan mereka untuk digunakan dan bagaimana menggunakan produk secara umum. Pada format garment, kami membuat proyek baru. Tambahkan avatar standar sesuai kebutuhan. Saya akan menggunakan avatar female. Untuk avatar female, saya sarankan mengubah ukuran sehingga produk yang ada di folder kami mendekati ukurannya. Saya menempatkan lingkar dada 88 cm. Untuk ukuran yang lainnya mengikuti parameter default. Jika ingin menggunakan avatar laki-laki, biarkan ukuran default. Selanjutnya kita perlu mengubah pose agar sesuai dengan produk kita. Artinya untuk menurunkan tangannya sedikit. Tapi Anda bisa membiarkannya apa adanya, saat ini biarkan apa adanya. Kami menambahkan produk. Kita bisa menambahkannya dengan file, lalu add, dan garment. Temukan di komputer dan buka. Dari library, kita dapat mengambil produk ini dengan tombol kanan mouse. Kita pilih fungsi Add to Workspace atau kita cukup melakukan drag file kita. Sekali lagi, terdapat fakta bahwa avatar memiliki pose. Di mana produk disimpan dan pose avatar tidak cocok, kami tidak mengubah pose avatar. Saat menambahkan produk, program akan menanyakan apakah akan mengubah pose dan ukuran avatar untuk produk kami dalam pesan ini. Jika kita ingin mengubah pose, maka kita harus menekan tombol yes, dan pose avatar berubah sesuai dengan produk kami. Nah, perlu diingat bahwa jika produk dibuat untuk avatar dengan ukuran berbeda, kemudian ukuran avatar kita akan menyesuaikan dengan produk juga. Dan kita mungkin tidak bisa melakukan ini. Oleh karena itu, dalam hal ini kita tidak boleh menyetujui perubahan. Saya mundur beberapa langkah untuk mengubah pose avatar. Saya menghapus t-shirt dan memuatnya kembali sebelumnya. Lagi-lagi pertanyaan yang sama, apakah akan mengubah pose dan ukuran avatar? Saya memilih tidak. Dan itu akan menghasilkan ketidakcocokan antara produk dan avatar. Dalam hal ini, dengan cepat memakai produk di avatar, kita bisa mencoba menggunakan Redrape 3D Arrangement. Dan produk mungkin akan berubah ke pose avatar secara otomatis dan berhasil. Ternyata berhasil, tetapi jika ada yang kurang sesuai atau tidak berfungsi dengan benar, itu bisa secara manual diubah sebelum memposisikan kembali item produk. Dengan bagian baru dari t-shirt saya. Dan saya akan menambahkannya lagi untuk menampilkan opsi lain saat memilih pesan baru. Saya mendapatkan ketidakcocokan lagi. Pilihan lain untuk menggabungkan pose item dan avatar adalah dengan membekukan item. Avatar dapat disimpan ke pose yang sesuai dan standar, female.
karena pergerakan tulang ke rangka. Kemudian simulasikan produk. Seperti yang Anda lihat, terkadang Anda harus melakukan banyak pengaturan. Oleh karena itu, jika memungkinkan, yang terbaik adalah segera mengatur avatar ke pose yang sesuai untuk produk sebelum menambahkan produk. Tetapi kasusnya berbeda. Jadi, di sini Anda hanya perlu memahami bahwa kami selalu memiliki cara dan Anda hanya perlu memilih mana yang paling cocok. Sekarang ketika pose avatar dan produk cocok, kami menggunakannya ke dalam pose terakhir untuk mempresentasikan jika avatar berbeda. Dan kami menyimpan baik sebagai garment atau sebagai project. Mari beralih ke persiapan produk selanjutnya. Kemeja kita delete. Jika perlu, saya menggunakan avatar ke posisi yang diinginkan. Saya menambahkan project. Misalnya, pose yang cocok di sini dipilih tidak. Dan saya hanya perlu memindahkan ini dengan sedikit lebih tinggi agar semuanya cocok. Simulasikan dan koreksi. Jika perlu, saya berpose dan kemudian mempertahankan. Saya ulangi semuanya untuk produk berikutnya. Ketika semua produk sudah siap, dimungkinkan untuk merakitnya menjadi gambar multi-layer. Mari kita coba merakit gambar wanita multi-layer dari produk yang sudah disiapkan dari awal. Buat proyek baru jika belum dibuat, dan kami mengganti avatar baru. Anda dapat memilih avatar wanita standar. Saya sudah menyiapkan terlebih dahulu tampilan avatar saya dan unduh beberapa di antaranya. Sekarang saya mengatur ukuran avatar yang saya butuhkan. Dan pilih folder. Pose diperlukan untuk presentasi. Saya membuka folder tempat saya menyiapkan produk di posisi yang sama. Bentuk pose dari sudut yang sama atau proyek garment. Ada 3 produk female. Akan kami tambahkan ke proyek secara bergantian. Ini adalah t-shirt yang akan dimasukkan ke dalam jeans kita. Dan di atasnya ada cardigan. Jika Anda bekerja dengan gambar dari folder male, lalu ada juga t-shirt. Kamu bisa memasukkannya ke dalam celana dan memakai sweater di atasnya. Kami akan menambahkan satu persatu. Mari kita mulai dengan t-shirt. Karena itu akan berada di bawah semua yang lain untuk ditambahkan ke area kerja t-shirt. Ini kita pilih no. Semuanya ditambah dengan sangat baik dan selain itu, kita jalankan simulasi dan lakukan pengaturan produk hingga stabil. Kami memberikan perhatian khusus pada tempat-tempat di mana tubuh avatar bersentuhan bersama. T-shirt ini cukup longgar sehingga bisa diselipkan dan pas dengan jeans. Kita perlu untuk sementara mengubah tampilan produk agar lebih ketat di tubuh. Kami memilih semua detail dan parameter. Kami membuatnya 80%. Saya menjalankan simulasi dan melihat t-shirt kami itu menjadi lebih ketat. Parameter shrink wrap juga bisa diatur shrinkage-nya. Apakah utasnya adalah pangkalan? Jika Anda tiba-tiba membutuhkannya, Anda juga dapat menerapkannya nanti. T-shirt di bawah pinggang sehingga tidak ada pembengkakan ekstra dan jeans duduk rapi di atasnya.
Ketika semuanya sudah siap, saya memilih semua detail t-shirt dan freeze agar tidak rusak. Saat menggunakannya dengan jeans. Langkah selanjutnya adalah menambahkan jeans untuk menyeret area kerja mereka. Dan di jendela seperti itu, pastikan untuk memeriksa apakah ada di sini, yaitu tambahkan, biarkan koordinat di nol. Keluar jendela. Kami memilih no agar ukuran dan pose tidak berubah. Jeans kami telah ditambahkan. Jadi kita tidak bisa memulai simulasi karena akan ada kendala antara t-shirt dan celana. Kami memilih semua detail jeans kami. Tetapkan nilai dalam parameter. Layer unit adalah lapisan dari 0 jadi 1. Program memberikan peringatan sedemikian rupa sehingga detailnya dikirim ke lapisan lain. Hal ini perlu kita lakukan agar detail produk tidak tercampur selama simulasi sehingga stabil. Untuk membantu Anda, tidak semua produk berada di lapisan 0. Mari kita periksa t-shirt. Nilai layer adalah 0. Oleh karena itu, jeans harus kita kirim ke layer selanjutnya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, kami melihat warna yang begitu cerah dari tampilan produk. Ini bukan warna kain otaka kami. Menandai di jendela 3D sehingga kita tidak lupa bahwa kita memiliki lapisan yang berbeda diterapkan di sini. Kami memulai simulasinya. Dan seperti yang Anda lihat, jeans cukup sempurna, tidak ada masalah, dan t-shirt naik ke atas. Jika ada kekurangan saat simulasi atau ada yang salah dengan fittingnya, itu tentu saja mengoreksi segalanya. Saya perhatikan bahwa kancing sedikit tenggelam ke dalam sabuk. Klik pada area kancing dan atur ulang. Diatur keluar. Dan simulasikan produknya lagi. Ketika semuanya stabil, select semua detail jeans dan bekukan. Kita hanya perlu menambahkan kardigan. Saya menyimpannya di posisi yang tepat sebagai produk dan proyek. Kali ini saya akan menunjukkan cara menambahkan item dari sebuah proyek. Jika kita menambahkan dari library, maka kita klik kanan pada file dan add to workspace atau dari menu file, add, proyek, dan pilih filenya. Kami memeriksa pengaturannya. Untuk menambahkan ini, di bagian objek, kami menghapus semua tanda centang kecuali garment. Karena kita hanya perlu menambahkan produk. Kita periksa koordinatnya dan klik OK. Jika semuanya baik-baik saja, dengan penempatan produk, kami memilih semua detail. Buka parameter dan tetapkan semuanya pada layer 2 seperti yang kami lakukan ini. Di atas t-shirt dan di atas jeans yang ada. Pada lapisan 0 dan pertama. Kemudian kita jalankan simulasinya. Ini bekerja dengan cukup baik. Walaupun produk ini lebih kompleks. Dan ada beberapa bug di sana-sini. Oleh karena itu, saya akan mencoba melakukan pengaturan sedikit di tempat yang menurut saya perlu. Dan perhatikan seberapa besar pengaruh yang terjadi. Simulasikan kembali sekarang karena kita sudah melakukan pengaturan yang diperlukan. Produk ketiga dalam proyek. Di daerah pinggang sedikit terdapat masalah. Karena ada sedikit ruang antara tangan dan tubuh avatar. Oleh karena itu, kita lakukan pengaturan melalui Show X-ray Join atau Shift plus X dan sedikit geser ke arah yang sesuai, di mana kita tidak memiliki pola yang terhalang. Produk beku lainnya. Saya mengubah komposisi. Simulasi sedang berjalan untuk membuat produk lebih stabil. Di balik tangan avatar dan hasilnya sangat-sangat rapi. Sekarang semuanya stabil. Dalam gambar multilayer seperti ini, pastikan untuk memperhatikan area ketiak di sini biasanya
ada juga masalah. Lalu, dengan sedikit memutar tangan avatar itu, membuat lebih banyak ruang. Tapi saya ingat saya punya t-shirt yang sudah di-freeze, jadi jangan terlalu banyak menggerakkannya. Saya tidak bisa menggerakkan lengan saya. Saya harus mengingat t-shirt yang sudah di-freeze ini. Jika kendala ini tidak dapat dipecahkan, masalah seperti itu, mungkin pertimbangkan untuk melepas, misalnya lengan t-shirt atau semacamnya. Produk yang berada di lapisan bawah. Di sini tugas utama kita adalah mencapai stabilitas simulasi. Ketika semuanya sudah beres, kita bisa mencoba unfreeze semua yang beku. Lebih baik melakukan ini secara bertahap, satu persatu, unfreeze dan menjalankan simulasi. Dan periksa stabilitasnya. Tampaknya semuanya teratur dan stabil. Sekarang terakhir unfreeze t-shirt. Karena saya merubah posisi tangan avatar sebelumnya, tempat t-shirt saya berada secara teoritis mungkin ada masalah di sini. Tetapi dalam kasus ini semuanya berhasil. Bagus dan simulasi stabil. Kami memeriksa semuanya dengan cermat. Dan kita tinggalkan. Kembalikan t-shirt kami ke ukuran aslinya. Shrinkage wave kita perlu kembalikan 100%. Jika diperlukan penyusutan yang signifikan, maka lebih baik mengubahnya secara bertahap dengan menaikkan nilainya beberapa kali. Menaikkan langsung ke 100% dapat mempengaruhi stabilitas simulasi dan menyebabkan tabrakan. Oleh karena itu, saya tambahkan sedikit, lalu jalankan simulasinya, periksa hasilnya. Dan saya menambahkan lagi lebih banyak sampai saya mencapai 100%. Karena lapisan masih diatur oleh produk. Artinya ada banyak kemungkinan bahwa semuanya akan stabil dengan sendirinya. Ya, mungkin beberapa detail akan saling bertentangan. Misalnya ikat pinggang sedikit membingungkan saya. Karena dia sangat menekan t-shirt dan permasalahan mungkin terjadi di sini. Dalam kasus seperti itu, kita dapat melakukan hal berikut. Kita dapat mengurangi pihak dengan bagian-bagian yang bersentuhan satu sama lain. Karena semakin kecil kami memiliki itu, semakin sedikit kesempatan memiliki produk yang menembus satu sama lain. Sementara saya berurusan dengan bagian belakang, saya perhatikan ikat pinggangnya masih berbenturan dengan t-shirt. Dalam hal ini kita masih bisa tingkatkan nilai persentase thickness dengan sedikit collision. Di sini saya memiliki nilai default yang agak kecil, yaitu 2,5 cm. Saya meningkatkannya menjadi setidaknya 1,5 mm. Dan sekarang semuanya jauh lebih stabil. Ketika semuanya baik-baik saja pada tahap ini, Anda dapat mengubah pose avatar jika Anda mengumpulkan gambar ini dalam sebuah pose. Tapi itu tentu lebih beresiko. Opsi seperti yang saya katakan karena dapat menyebabkan tabrakan tambahan yang lebih baik. Kumpulkan gambar yang sudah ada di pose terakhir. Selanjutnya kita dapat mencoba mengembalikan semua layer ke nol. Perusahaan Clow merekomendasikan untuk melakukan ini. Tapi sebelum itu, juga yang pada tahap risiko lainnya lebih baik untuk dilakukan sebelumnya. Simpan status dalam riwayat atau bahkan simpan salinan proyek ini. Saya mengembalikan jeans cardigan ke lapisan nol. Tetapi saya melakukannya secara bergantian di awal jeans, kemudian cardigan. Jika Anda melihat bahwa ketika Anda mengembalikan lapisan ke nol, produk Anda tercampur. Kemudian Anda dapat kembali dengan memuat status tersimpan. Dan biarkan semua lapisan yang sama diatur. Selain itu, Anda bahkan tidak dapat unfreeze bagian bawah jika avatar Anda sudah berada di posisi yang tepat dan tidak ada animasi yang direncanakan. Kami menyimpan hasil pekerjaan kami. Dalam proyek ini, kita kemudian dapat mengganti warna produk, membuat motion, dan sebagainya. Tapi 3 dari presentasi terakhir kami di sini adalah warna teknis dari lapisan freeze yang kita lihat dalam 3 bagian. Serta garis dasar internal pada detail pengukuran pada avatar, semua ini tidak akan ditampilkan.
Barang-barang Anda akan terlihat seperti yang Anda inginkan, dan pada saat yang sama semuanya akan menjadi stabil. Namun, jika Anda benar-benar ingin mematikan semua warna teknis ini, misalnya untuk mengambil tangkapan layar, segala sesuatu tentang produk dan avatar ke tombol menu, tombol pengaturan masing-masing. Show Bond atau Skive dimatikan. Pemandangan juga termasuk. Kami menonaktifkan pembekuan dari menu konteks. Klik kanan pada ruang kosong 3 untuk menampilkan jendela sembunyikan warna. Untuk bagian yang dinonaktifkan, hanya dapat diubah dengan mengaktifkannya. Dan untuk bagian dengan lapisan bukan nol, Anda dapat menyalakan itu hanya dengan memindahkan bagian ke lapisan nol. Jika hanya itu yang Anda lakukan, Anda memainkan warna teknis. Berhati-hatilah untuk tidak lupa bahwa Anda melakukannya. Bagaimanapun, ingatlah bahwa jendela 3D adalah ruang kerja kami. Yang terbaik adalah membiarkannya apa adanya. Jika Anda akan membuat presentasi akhir dalam mode render,